Pernah merasa hidup seperti berputar di tempat yang sama? Anda menginginkan satu hal, tapi entah kenapa, hari demi hari, keputusan yang Anda ambil justru membawa Anda ke arah yang berlawanan. Anda tahu apa yang Anda inginkan, tapi tubuh dan pikiran Anda seolah punya agenda sendiri. Jika ini terdengar familiar, Anda tidak sendirian. Hampir semua orang mengalaminya. Hanya saja tidak semua orang menyadarinya. Ada sebuah konflik halus yang jarang kita sadari. Di satu sisi, ada keinginan terdalam kita, hidup yang lebih bermakna, lebih tenang, lebih berkembang. Tapi di sisi lain, ada keyakinan lama yang tertanam begitu dalam, yang diam-diam bekerja melawan keinginan itu. Inilah yang disebut paradoks pola pikir, sebuah kondisi di mana keyakinan yang seharusnya melindungi kita justru menjadi penghalang terbesar menuju masa depan yang kita inginkan. Dan yang membuatnya berbahaya, semua ini terasa nyaman, terasa masuk akal, terasa seperti inilah diri saya. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa saya tidak berubah? Tapi cerita apa yang selama ini saya ceritakan pada diri sendiri, dan apa harga yang harus saya bayar karenanya? Karena bisa jadi bukan dunia yang menghalangi Anda, melainkan narasi nyaman yang tanpa sadar Anda pertahankan dan perlahan menyabotase masa depan yang sebenarnya Anda inginkan. Ada satu jenis dinding yang paling sulit kita sadari keberadaannya. Bukan karena dinding itu kuat, tapi karena dinding itu tidak terlihat. Kita menyebutnya keyakinan. Kalimat sederhana yang sering muncul di kepala seperti, "Saya memang tidak bisa. Saya bukan tipe orang seperti itu. Sudahlah, ini sudah paling aman." Kalimat-kalimat ini terasa biasa, bahkan terasa jujur, padahal di sanalah letak bahayanya. Karena batasan yang sudah kita kenal selalu terasa lebih aman daripada potensi yang belum pernah kita jelajahi. Ada paradoks aneh di sini. Ketika seseorang berkata, "Saya tidak bisa," sebenarnya ia tidak sedang menilai kemampuannya, melainkan sedang melindungi dirinya dari ketidakpastian. Ketidakpastian itu melelahkan. Ia menuntut kita belajar, gagal, dipermalukan, dan mungkin harus mengubah cara kita memandang diri sendiri. Maka pikiran memilih jalan yang lebih familiar. Bukan karena itu benar, tapi karena itu terasa aman. Sebagian besar keyakinan tentang siapa diri kita tidak kita pilih secara sadar. Ia dibentuk perlahan, sejak masa kanak-kanak, lewat ucapan orang tua, reaksi guru, perbandingan sosial, dan pengalaman kecil yang kita anggap sepele. Saat kita gagal dan tidak diberi ruang untuk mencoba lagi, kita belajar satu hal, lebih baik tidak mencoba. Lama-kelamaan, itu membentuk harga diri. Bukan berdasarkan potensi, tapi berdasarkan pengalaman terbatas di masa lalu. Dan tanpa sadar, kita tumbuh menjadi versi diri yang disesuaikan dengan batasan lama. Bukan dengan kemungkinan masa depan. Disinilah kebenaran yang jarang dibicarakan muncul. Tugas utama otak Anda bukan untuk membuat Anda bahagia. Tugas utamanya adalah menjaga Anda tetap hidup, tetap aman, dan menghemat energi sebanyak mungkin. Dari sudut pandang otak, mencoba hal baru sama dengan risiko. Risiko berarti potensi ancaman. Maka setiap kali Anda ingin berubah, otak akan mengingatkan Anda pada alasan untuk berhenti. Bukan karena Anda lemah, tapi karena sistem ini bekerja terlalu baik. Pertanyaannya sekarang bukan, apa saya mampu atau tidak? Tapi, keyakinan mana yang benar-benar melindungi saya, dan mana yang hanya membuat saya tetap kecil? Karena sebelum kita berbicara tentang perubahan, kita harus jujur terlebih dahulu. Apakah rasa aman yang kita pertahankan hari ini sedang menukar masa depan kita secara perlahan? Di titik ini, ada satu hal penting yang perlu kita bedakan. Bukan semua keinginan itu sama. Ada keinginan yang sungguh-sungguh membara di dalam diri kita. Dan ada versi yang lebih lemah, versi yang kita izinkan untuk kita inginkan. Versi yang lemah ini aman, tidak menuntut terlalu banyak perubahan, tidak mengganggu identitas lama kita, dan yang terpenting, tidak memaksa kita berhadapan dengan rasa takut terdalam. Keinginan sejati biasanya datang dengan satu konsekuensi. Ia menuntut kita tumbuh, ia meminta kita belajar ulang, mengambil risiko, dan mungkin
Mengakui bahwa selama ini kita belum hidup sepenuhnya jujur pada diri sendiri. Sebaliknya, keinginan versi lemah adalah kompromi. Ia terdengar realistis, dewasa, dan masuk akal. Tapi seringkali itu hanyalah bentuk lain dari penyesuaian diri agar tetap nyaman. Kita bisa melihat paradoks ini hampir di semua aspek hidup. Dalam karier misalnya, banyak orang bermimpi berkembang, naik level, atau membangun sesuatu yang berarti. Tapi di saat yang sama, mereka memelihara keyakinan, kalau gagal, saya akan kehilangan segalanya. Maka yang terjadi bukanlah pengejaran mimpi, melainkan aktivitas sibuk yang aman. Terlihat produktif, tapi tidak pernah benar-benar bergerak maju. Dalam hubungan pun sama, kita menginginkan kedekatan, kejujuran, dan koneksi yang dalam. Namun pengalaman luka di masa lalu membuat kita percaya bahwa membuka diri adalah ancaman. Akhirnya kita menginginkan hubungan, tapi menutup pintu keintiman. Benturan antara keinginan dan kepercayaan ini tidak selalu meledak. Justru sering kali ia muncul sebagai perasaan samar, kecemasan yang sulit dijelaskan, ketidakpuasan yang tidak punya bentuk jelas, dan perasaan terjebak, meskipun hidup terlihat baik-baik saja dari luar. Bukan karena kita tidak bersyukur, tapi karena ada bagian dari diri kita yang tahu kita sedang hidup di bawah kapasitas sebenarnya. Dan disinilah paradoks itu semakin terasa. Kita bukan tidak tahu apa yang kita inginkan. Kita hanya belum berani mempertanyakan kepercayaan yang selama ini mengendalikannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa yang saya inginkan? Tapi, keyakinan mana yang membuat saya mengecilkan keinginan saya sendiri? Karena selama benturan ini dibiarkan, hidup akan terus bergerak. Tapi perasaan terjebak akan tetap tinggal. Setelah memahami benturan antara keinginan dan kepercayaan, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa konflik ini begitu sulit dihentikan? Jawabannya bukan karena kita kurang disiplin, bukan pula karena kita malas. Ada mekanisme halus di dalam pikiran kita yang secara aktif memperkuat keyakinan lama, bahkan ketika keyakinan itu membatasi hidup kita. Salah satu penyabot terbesar bekerja lewat apa yang disebut bias kognitif. Misalnya, bias konfirmasi. Pikiran kita cenderung mencari bukti yang mendukung apa yang sudah kita percayai dan mengabaikan semua hal yang bertentangan dengannya. Jika kita percaya saya memang tidak berbakat, satu kegagalan kecil akan terasa seperti pembuktian besar. Sementara 10 keberhasilan akan dianggap kebetulan. Ada juga bias mementingkan diri sendiri. Kita cenderung mengaitkan kegagalan pada diri kita, tapi keberhasilan pada faktor luar, keberuntungan, bantuan orang lain, atau situasi. Tanpa sadar, bias-bias ini menjaga satu hal tetap utuh, identitas lama kita. Inilah yang sering disebut zona nyaman. Tapi istilah ini sedikit menipu. Zona nyaman bukan selalu tentang kenyamanan. Ia adalah zona yang familiar. Dan bagi otak, yang familiar berarti dapat diprediksi. Dapat diprediksi berarti aman. Maka setiap kali Anda mendekati perubahan, bahkan perubahan yang Anda inginkan, sistem ini akan mengirim sinyal penolakan. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai penjaga. Di titik ini, banyak orang menyalahkan penundaan dan keraguan diri. Padahal keduanya hanyalah gejala, bukan penyebab. Kita menunda bukan karena tidak peduli. Kita ragu bukan karena tidak mampu. Kita menunda dan ragu karena ada konflik yang belum diselesaikan di dalam diri, antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita percaya aman untuk diinginkan. Selama konflik ini masih ada, motivasi akan naik turun, disiplin akan terasa berat, dan perubahan akan selalu tertunda. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukan, kenapa saya terus menunda? Tapi, bagian mana dari diri saya yang sedang mencoba melindungi saya, dan dari apa? Karena ketika kita mulai melihat penundaan dan keraguan diri bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai sinyal, kita akhirnya bisa mendekati akar masalah yang sebenarnya. Setelah semua pembahasan ini, satu hal perlu diluruskan. Paradoks ini tidak dihancurkan dengan paksaan. Ia dilepaskan lewat kesadaran. Perubahan sejati tidak dimulai dari tindakan besar. Ia dimulai dari kejujuran yang tenang terhadap diri sendiri. Langkah pertama bukan bertanya apa yang harus saya lakukan,
tapi apa yang saya percayai. Salah satu cara paling sederhana, tapi paling jujur adalah menulis. Bukan untuk terlihat rapi, bukan untuk dibagikan, tapi untuk melihat pola. Coba tuliskan satu hal yang benar-benar Anda inginkan. Lalu tuliskan semua alasan mengapa menurut Anda itu sulit atau mustahil. Di sanalah biasanya keyakinan pembatas muncul. Bukan sebagai fakta, tapi sebagai cerita yang selama ini Anda anggap kebenaran. Menantang keyakinan tidak berarti memusuhi diri sendiri, justru sebaliknya. Ini tentang bertanya dengan lembut. Dari mana cerita ini berasal? Apakah ini pengalaman pribadi atau warisan dari masa lalu? Apakah keyakinan ini masih relevan dengan siapa saya hari ini? Banyak narasi lahir saat kita masih belum memiliki pilihan, tapi kita membawanya hingga dewasa tanpa pernah memperbaruinya. Ketika sebuah keyakinan dipertanyakan, ia mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena kita melawannya, tapi karena kita tidak lagi menelannya mentah-mentah. Keyakinan tidak berubah lewat afirmasi, ia berubah lewat pengalaman. Itulah mengapa tindakan kecil jauh lebih kuat daripada niat besar. Bukan lompatan besar yang menakutkan, tapi langkah kecil yang bisa Anda ulangi. Setiap tindakan kecil adalah bukti baru. Bukti bahwa cerita lama tidak selalu benar. Bukti bahwa Anda mungkin lebih mampu dari yang Anda kira. Paradoks ini tidak menghilang dalam semalam, tapi ia mulai melemah setiap kali Anda memilih kesadaran daripada reaksi otomatis. Mungkin tujuan Anda hari ini bukan berubah sepenuhnya, tapi berhenti hidup sepenuhnya di bawah cerita lama. Karena masa depan yang Anda inginkan tidak menunggu versi Anda yang sempurna, ia menunggu versi Anda yang lebih jujur. Dan terkadang, kejujuran itu sudah cukup untuk memulai segalanya. Semua lapisan sudah kita buka. Dan kini muncul satu pertanyaan yang lebih sunyi, tapi menentukan. Jika keyakinan bisa dibentuk, apakah ia juga bisa ditulis ulang? Jawabannya, bisa. Tapi bukan dengan cara yang sering kita dengar. Banyak orang mencoba berubah lewat afirmasi. Mengulang kalimat positif, berharap sesuatu terasa berbeda. Tapi masalahnya bukan pada kalimatnya. Masalahnya pada jarak emosional. Afirmasi yang benar-benar memberdayakan bukan yang terdengar indah, melainkan yang terasa jujur, meski sedikit tidak nyaman. Bukan, saya pasti bisa segalanya. Tapi saya sedang belajar mempercayai diri saya, meski belum yakin sepenuhnya. Afirmasi yang beresonansi tidak memaksa Anda melompat jauh. Ia hanya mengajak Anda berdiri sedikit lebih dekat dengan versi diri yang ingin Anda hidupi. Namun perubahan terdalam tidak datang dari kalimat. Ia datang dari identitas. Kebanyakan orang menunggu satu hari nanti, lalu berkata, jika saya sudah sampai di sana, barulah saya menjadi orang itu. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Pertumbuhan dimulai saat Anda mulai bertindak, berpikir, dan memilih sebagai orang yang sedang menuju ke sana, bukan sebagai orang yang menunggu izin untuk berubah. Ini bukan berpura-pura, ini adalah latihan identitas. Setiap pilihan kecil adalah suara yang berkata, inilah arah siapa saya sedang dibentuk. Di titik ini, ketidaknyamanan hampir pasti muncul. Dan itu bukan pertanda salah arah. Ketidaknyamanan adalah sinyal bahwa Anda sedang melampaui batas lama. Selama ini kita diajari menghindarinya. Padahal ketidaknyamanan seringkali adalah harga masuk menuju versi diri yang lebih utuh. Bukan penderitaan yang berlebihan, tapi ketegangan ringan yang menandakan pertumbuhan. Saat Anda berhenti menafsirkan rasa tidak nyaman sebagai bahaya, dan mulai melihatnya sebagai proses, potensi sejati mulai terbuka. Menulis ulang narasi hidup bukan tentang menjadi orang lain, tapi berhenti hidup dari cerita lama yang tidak lagi mencerminkan siapa Anda hari ini. Kepuasan sejati jarang datang dari pencapaian besar. Ia datang dari keselarasan. Saat apa yang Anda yakini, apa yang Anda inginkan, dan bagaimana Anda hidup, mulai berjalan ke arah yang sama. Dan mungkin, di sanalah kebebasan yang selama ini Anda cari perlahan mulai terasa. Mungkin hidup tidak meminta Anda berubah seketika. Mungkin ia hanya meminta satu hal hari ini, kejujuran. Kejujuran untuk melihat cerita apa yang selama ini Anda pegang. Kejujuran untuk menyadari bagian mana dari diri Anda yang sebenarnya ingin bergerak, tapi belum pernah benar-benar didengarkan. Karena ketika Anda berhenti melawan diri sendiri dan mulai memahami mengapa Anda bertahan seperti ini,
perubahan tidak lagi terasa sebagai ancaman.